Kita melanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin di Rubu'ul Ibadat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin ini dibagi menjadi 4. Seperempat pertama itu adalah Rubu'ul Ibadat, seperempat yang membahas tentang ibadah-ibadah. Kita sudah selesai. Terakhir kemarin kita bahas haji, kemudian adab tilawatil Quran. Kemudian seperempat yang kedua adalah Rubu'ul Adat. Seperempat membicarakan tentang hal-hal kebiasaan, tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Dan nanti seperti seperempat yang ketiga yaitu Rubu'ul Munjiat, seperempat yang bisa menyelamatkan manusia. Kemudian seperempat yang terakhir adalah Rubu'ul Muhlikat, seperempat yaitu pembahasan yang bisa menghancurkan, bisa membinasakan manusia yang semestinya kita jauhkan. Dan kita sekarang alhamdulillah sudah masuk ke seperempat yang kedua yaitu Rubu'ul Adat. Dan salah satu daripada adat yaitu nikah. Imam Al-Ghazali di sini menamakan kitab Adabin Nikah, kitab menjelaskan tentang adab-adab pernikahan. Bab pertama sudah selesai kita bahas tentang at-targhib fin nikah, motivasi untuk menikah, bagaimana menikah itu bertahan kesunahannya. Setelah kemarin dibahas bahwasanya ada juga pertimbangan-pertimbangan bahwasanya kesunahan menikah itu tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Dan kita sudah masuk juga ke bab yang kedua. Ini lebih menyoroti fikih pernikahan. Kita sudah membahas kemarin rukun-rukun dan syarat-syarat yang dengannya maka secara fikih nikah itu menjadi sah. Kemudian adab-adabnya juga sudah kita bahas. Dan sekarang ammal khisalu al-mutayyibah lil 'aish. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi jami' masyayikhina fid dharain amin. Ammal khisalul mutayyibatu lil 'aish allati la budda min mura'atiha fil mar'ah liyadum al-'aqdu wa tatawaffar maqasiduhu thamaniyah. Adapun hal-hal yang akan bisa mensejahterakan kehidupan seseorang yang perlu diperhatikan pada seorang perempuan. Ini tips dari Imam Al-Ghazali untuk memilih perempuan untuk dijadikan sebagai pendamping hidup agar liadumal aqdu, supaya akad itu menjadi langgeng, dan tatawaffar maqasiduhu, dan tujuan-tujuan daripada pernikahan, tujuan mulia, cita-cita suci daripada pernikahan itu bisa tercapai. Ada berapa perkara di sini? 8. Pertama yang perlu diperhatikan dari seorang perempuan itu adalah agamanya. Inilah yang menjadi prioritas paling penting. Yang diperhatikan dari seorang perempuan itu adalah sisi agamanya. Kemudian yang kedua adalah akhlaknya. Baru yang ketiga adalah sisi kecantikannya, sisi fisiknya. Yang keempat adalah khiffatul mahr, keringanan mahar. Perempuan yang paling berkah, perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling mudah maharnya, tidak menyulitkan. Wal wiladah, yang kelima adalah yang subur, yang kita yakini atau kita husnuzon bahwasanya perempuan tersebut bisa bersama kita menghasilkan keturunan. Wal bakarah, yang keenam yang harus dipertimbangkan adalah bahwasanya perempuan tersebut perawan. Walaupun tidak apa-apa menikahi janda misalnya, tetapi alangkah baiknya perawan. Nanti akan dijelaskan kenapa perawan itu lebih baik daripada janda. Wan nasabu, yang ketujuh adalah sisi keturunan. Harus dilihat baik-baik bahwasanya perempuan tersebut memiliki nasab keturunan yang tidak ada cacatnya. Wa alla takuna qarabatan qaribah, dan alangkah baiknya yang dipilih untuk menjadi istri itu bukan kerabat dekat. Nanti akan dijelaskan kenapa oleh Imam Al-Ghazali. Menurut beliau sebaiknya cari yang jauh-jauh, bukan kerabat dekat. Yang pertama adalah antakuna salihatan dzatad dain. Agar perempuan tersebut
adalah wanita solehah yang memiliki keagamaan yang kuat. Inilah pokoknya, kata Imam Al-Ghazali. Wa bihi yanbaghi an yaqa'al i'tina. Inilah yang paling perlu diperhatikan pertama kali. Fa innaha in kanat dha'ifatad din fi siyanati nafsiha wa farjiha. Sebab jika seorang perempuan lemah agamanya dalam menjaga dirinya sendiri dan menjaga kemaluannya, azrat bi zawjiha, maka dia itu akan meremehkan keberadaan suaminya. Suaminya itu tidak akan dihargai. Wasawwadat bainan nasi wajahu. Di satu sisi suaminya tidak dihargai, malah dia itu menebar pesona kepada orang-orang, bersolek, berdandan agar dilihat menjadi pusat perhatian orang-orang, padahal suaminya sendiri tidak diberikan perhatian. Wasyawasat bil ghirati qalbahu. Dan karena itulah seorang laki-laki, seorang suami itu akan menderita penyakit jiwa, penyakit psikis karena selalu dihinggapi rasa kecemburuan. Wa tanaghassa bidzalika 'aishuhu, sehingga kehidupannya itu menjadi tidak berimbang. Fa in salaka sabilal hamiyah wal ghairah lam yazal fi bala'in wa mihnah. Ketika seorang laki-laki sudah basah kuyup kena air, sudah terlanjur misalnya memiliki, karena tidak hati-hati memilih perempuan yang tidak baik agamanya, maka dia itu ada di antara dua kondisi. Imma dia itu ada pada kondisi cemburuan, menuruti kata hatinya yang dia itu bisa sakit hati melihat istrinya yang membebaskan dirinya bergaul dengan laki-laki. Falam yazal fi bala'in wa mihnah, maka dia itu senantiasa terus-menerus akan pada ujian yang sangat-sangat besar. Sedangkan di satu sisi, di satu kondisi apabila dia itu biarkan saja sudah, saya tidak peduli. Ada suami seperti itu. Ada suami seperti itu, istrinya misalnya na'udzubillah nusyuz. Nusyuz itu bahasa Al-Qur'an artinya nakal. Dia biarkan saja, biarkan sudah. Enggak saya pikirin. Nah, kalau seandainya dia itu di kondisi seperti ini, kana mutahawinan bidinihi wa irdih, maka dia itu telah meremehkan urusan agamanya dan kehormatannya. Wa mansuban ila qillatil ulfah wal hamiyah. Bahkan disebut dengan dayus, ya. Dayus itu artinya seorang perempuan, seorang laki-laki, seorang suami yang tidak memiliki ghairah, tidak memiliki rasa cemburu kepada istri dan anak perempuannya. Ketika istrinya digoda oleh laki-laki lain atau anaknya misalnya bergaul secara bebas dengan laki-laki lain, dia sebagai ayah tidak memiliki rasa al-unfah dan al-hamiyah di sini, rasa penjagaan yang kuat. Nah, itu juga suatu akhlak yang salah satu yang sangat tercela dalam agama. Jadi harus benar-benar dari awal dipilih yang baik. Wa idza kanat ma'al fasadi jamilatan kana bala'uha asyad. Jika seorang istri, seorang wanita yang dia itu di satu sisi bobrok, rusak, tapi di satu sisi dia itu cantik parasnya, maka ujian yang diterima oleh laki-laki dalam kondisi seperti itu lebih berat lagi. Idh yashukku 'ala zawji mufaraqatuha, karena dia akan merasa berat walaupun sudah bobrok, sudah sampai di puncak kerusakan pun istrinya tersebut, hanya karena dia itu cantik, sulit untuk dilepas, sulit untuk diajak pisah. Fala yasbir anha wala yasbir 'alaiha. Di satu sisi dia itu tidak sabar untuk menahan, mempertahankan hubungannya, di satu sisi dia juga tidak sabar untuk melepasnya. Bayangkan kondisi psikologis seorang suami apabila ada pada kondisi seperti ini. Wa yakunu kalladzi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna limra'atan la taruddu yada lamis. Ibaratnya diumpamakan sama seperti ada dulu pernah seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW mengadukan istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya istri, dia itu tidak pernah menolak
setiap tangan laki-laki yang ingin menyentuhnya. Nah, bayangkan wanita murahan ini ya. Qala, karena itu Rasulullah SAW mengatakan talikha. Kalau seperti itu istrimu, talak dia secepatnya. Faqala inni uhibbuha. Tapi ya Rasulullah, saya masih mencintainya. Nah, karena Rasulullah SAW memperhatikan perasaan salah satu umatnya itu, maka mengatakan amsikha. Ya sudah, kalau kamu masih mencintainya, sudah pertahankan. Wa innama amrahu bi imsakiha wa innama amrahu bi imsakiha khaufan alaihi bi annahu in talaqaha atba'aha nafsahu wa fasadahu wa aidan ma'aha. Karena apa? Kenapa Rasulullah SAW lebih memilih akhafud dararain, kemudaratan yang paling ringan, sehingga daripada tetap akan dipertahankan mudarat, tetapi jika dilepas juga akan lebih besar mudaratnya, maka disuruhlah oleh Rasulullah SAW untuk dipertahankan istrinya walaupun murahan seperti itu. Karena apa? Seandainya istrinya tersebut ditolak, maka itu akan menjadi semakin stres dia. Bisa jadi laki-laki ini semakin gila karena memikirkan terus keadaannya dengan suaminya. Nah, maka betapa banyak ini ya, maka seorang ibu-ibu, seorang wanita itu harus benar-benar hati-hati ya, karena bisa menjadi sumber kerusakan. Yang tadinya sering kita tahu dengar cerita laki-laki bagus-bagus, nah, tetapi karena istrinya yang menimbulkan masalah, maka itu akan menghasilkan penyakit kejiwaan dan awal daripada kehancuran seorang laki-laki. Itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Fara'a ma fi dawami nikahihi min daf'il fasadi anhu ma'adhiqi qalbihi aula. Maka dilihatlah maslahat oleh Rasulullah SAW. Siapa tahu lambat laun wanita tersebut bisa diperbaiki sedikit demi sedikit, walaupun terlihat sulit, walaupun itu akan menjadi PR yang sangat-sangat besar. Nah, barangkali kita juga ketika ada di posisi seperti Rasulullah, ketika ditanya oleh orang, kita sebagai orang tua misalnya, ketika memediasi antara menengahi konflik antara anak-anak kita ya. Nah, maka kita pilih seperti Rasulullah, bahwasanya jalan mempertahankan itulah yang kita coba terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa, baru talak. Wa in kanat fasidatad din bi istihlaki malihi aw biwajhin akhar. Tadi ada jenis kerusakan wanita itu, istri itu, karena murahan, karena tidak memperhatikan pergaulannya dengan laki-laki lain. Nah, ini berbahaya. Tapi ada juga jenis yang kerusakannya itu karena seorang istri tidak baik tata kelola keuangannya, sehingga jatah uang yang diberikan oleh suaminya itu dibelanjakan dalam hal-hal dia itu hidup. Sekarang ada namanya wanita-wanita sosialita ya. Wanita-wanita sosialita ini perkumpulan wanita-wanita yang pamer-pamerkan tasnya harga 400 juta, sepatunya bermerek harganya 500 juta. Sipati sih ibu-ibu? Sipati atau ndek? Tentu lu ya. Dibuat dari kulit apalah namanya ya. Merek-mereknya itu ada namanya merek Dior, ada namanya merek LV. Nah, itu sampai ratusan juta. Istri-istri DPR itu, istri-istri pejabat, istri-istri pengusaha itu mencari sesama circle-circle, lingkaran-lingkaran sosialita ya. Setiap ada perkumpulan arisan itu sambil sambil dipamerkan tasnya, sambil dipamerkan perhiasan-perhiasannya. Nah, ini jika perempuan itu memiliki sifat terlalu boros dalam membelanjakan hartanya, lam yazalil aisyu musyawwisan ma'ahu. Maka sebagai seorang suami, senantiasa kehidupan itu akan mengganggu dia. Fa in sakata wa lam yunkir, di satu sisi jika dia itu diam dan tidak menegur kelakuan istrinya itu, kana syarikan fil maksiyah, maka dia itu telah menjadi salah satu kongsi bagi istrinya dalam kemaksiatan. Karena nanti uang yang dibelanjakan oleh suaminya karena saking banyaknya digunakan untuk berleha-leha, digunakan untuk ke klub malam,
dunia dugem kata orang ya. Nah, jika tidak ditegur oleh suami, maka suaminya juga ikut masuk dalam kemaksiatan, ikut kebagian dosanya. Mukhalifan liqaulihi ta'ala, karena apa? Karena dia itu telah melanggar perintah Allah yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Tidak cukup dengan menjaga dirimu, tapi jaga juga keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Wa in ankara wa khasam, di satu sisi jika dia itu menegur dan memarahi istrinya karena perilaku seperti itu, tanaghasal amr, perkaranya akan semakin rumit ya. Karena perempuan ini diibaratkan seperti terbuat dari tulang rusuk ya. Tulang rusuk yang bengkok. Nah, jika kita dengan keras-keras jika kita diamkan maka akan tetap bengkok. Nah, jika kita luruskan, kita paksa untuk meluruskan, bisa jadi dia itu patah. Nah, maka dengan secara pelan-pelan. Jika kata Imam Al-Ghazali di sini secara frontal seorang suami itu menegur istrinya, tanaghasal amr, maka perkaranya itu justru semakin rumit. Walihada balagha Rasulullah SAW fit tahrid ala nikahi dzatid din. Karena itulah Rasulullah SAW itu berlebih-lebihan caranya mendorong setiap orang untuk menikahi. Hal yang paling pertama yang diperhatikan adalah agamanya. Maka beliau berkata, tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Dinikahi seorang perempuan itu karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya atau nasabnya, dan karena agamanya. Fa'alaika bidatid din taribat yadak. Maka hendaklah kalian itu mengutamakan wanita yang memiliki keagamaan yang kuat, maka kalian itu akan beruntung. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha hurima malaha wa jamalaha. Barang siapa yang menikahi perempuan karena mengejar kekayaannya, mengejar kecantikannya, maka dia itu akan diharamkan daripada harta dan kecantikan istrinya. Tetapi waman nakaha lidiniha, barang siapa yang menikahi perempuan karena mengejar agamanya, razaqahullahu malaha wa jamalaha, maka Allah Subhanahu wa taala selain memberikan dia itu agama yang dicari, akan diberikan segala-galanya, akan diberikan juga harta, akan diberikan juga kecantikan. Walaupun tidak cantik secara fisik, tapi dia itu memancarkan kecantikan dari dalam. Kecantikan yang ada dari dalam inilah yang lebih penting. Sehingga walaupun kata orang istrinya biasa-biasa saja, tapi di hadapan dia itu, karena dia lihat yang dia nilai daripada istrinya adalah agamanya, akhlaknya yang baik, akan terlihat paling cantik sedunia. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, la tankihil mar'ah li jamaliha, jangan menikahi perempuan hanya karena mencari kecantikannya. Fala'alla jamalaha yurdiha, maka bisa jadi kecantikannya itulah yang akan justru menjadi titik tolak bencananya. Wala limaliha, dan jangan juga mencintai atau menikahi perempuan karena hartanya, karena anak dengan sugi. Fala'alla ma laha yutwiha, maka bisa jadi hartanya pula yang menjatuhkannya. Wan kahil mar'ah lidiniha, karena itulah nikahi perempuan karena agamanya. Jadi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW berlebih-lebihan caranya untuk mendorong kita memilih istri yang memiliki keagamaan yang kuat. Karena li'anna mithla hadhihi mar'ah takunu 'aunan 'ala din. Karena perempuan seperti inilah yang akan menjadi penolong dia untuk menegakkan agamanya, menggapai surga bersama-sama, saling membimbing menuju jalan kebaikan, saling menasihati apabila ada satu sama lain yang keliru, ada yang salah. Fama idza lam takun mutadayyinah, adapun apabila seorang perempuan tersebut tidak baik keagamaannya, kanat syagilatan 'anid din wa musyawwishatan lahu, maka akan menjadi hal yang menyibukkan dia daripada agamanya, dan justru akan, bahasa kembang kerangnya itu bersekeriru, musyawwisah. Ats-tsaniyah, yang kedua, husnul khuluq.
yang perlu diperhatikan daripada perempuan itu adalah akhlak yang baik. Ini juga menjadi pokok yang paling penting fi talabil faraghah wal isti'anah 'ala din, untuk mencari kefokusan. Karena ini Imam Al-Ghazali lebih fokus mengarang kitabnya ini bagi orang-orang murid, bagi orang-orang salik yang menempuh jalan menuju Allah, menempuh jalan menuju akhirat. Tentu membutuhkan kefokusan orang-orang yang namanya murid, yang namanya salik, yang namanya sufi itu butuh kefokusan. Nah, untuk menghasilkan kefokusan itu harus didukung dengan istri yang berakhlak mulia. Fa innaha idza kanat salihah, karena apabila istri itu bersifat menguasai. Jadi pada dasarnya yang menjadi kepala rumah tangga dalam keluarga itu adalah laki-laki. Tetapi ada keluarga juga justru laki-lakinya itu menjadi boneka bagi istrinya. Istrinya yang ingin berkuasa. Nah, ini maksudnya innaha idza kanat salihah, apabila perempuan tersebut dia yang ingin paling berkuasa, kata-kata dia yang paling ingin didengar dalam keluarga, rumah tangga, bagi atal lisan, memiliki lisan yang nyerocos-nyerocos saja, yang kalau bahasa Indonesia itu suka misuh-misuh, suka nyumpak-nyenak. Sayyi'atul khuluq, yang memiliki akhlak yang buruk, kafiratan lin ni'am, yang tidak pernah mengakui, tidak pernah mengapresiasi berapapun yang dikasih oleh suaminya, itu dia selalu mengatakan, membanding-bandingkan dirinya. Aku paling rugi kujari sebayi. Kita akunya sebayi-bayi silin nyobe hak lingranen, nyobe hok lingranen. Tebeng diberikan ini itu oleh suaminya. Nah, sedangkan saya tidak pernah diberikan apa-apa. Nah, ini tabiat perempuan kafiratun lin ni'am. Nah, kenapa di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya yang penghuni neraka paling banyak itu dilihat ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu diajak untuk study tour ke neraka, ya. Study tour ke surga, study tour ke neraka. Nah, ketika study tour ke neraka itu dilihat, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat penghuni neraka paling banyak itu adalah perempuan. Nah, kenapa alasannya? Karena alasannya itu adalah kafirah. Di sini banyak orang-orang sering salah paham. Dikira bahwasanya maksud daripada kafir di sini artinya kafir keluar dari agama. Padahal arti daripada kafir itu adalah ingkar, ya. Arti ingkar itu tidak mudah berterima kasih, tidak pernah puas. Karena maksudnya adalah di sini kenapa penyebab perempuan itu banyak masuk neraka, karena dia itu tidak pernah menghargai suaminya. Yang namanya orang yang ingkar, sebanyak apapun diberikan oleh suaminya tetap tidak puas. Tapi yang namanya orang yang ridho, sedikit pun dia itu tetap puas, dia itu tetap berterima kasih kepada suaminya. Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu di sini dihindari daripada sifat seperti itu, ya, sehingga akan menjadi nauzubillah ahli neraka. Tapi mudah-mudahan diwujudkan menjadi perempuan yang ridho, apapun yang diberikan, berapapun yang diberikan oleh suaminya diterima dengan penuh qanaah. Kana ad-darar minha aktsar minan naf'. Jadi apabila seorang laki-laki memiliki istri yang dia itu yang ingin berkuasa, kemudian lidahnya itu suka mengeluarkan kata-kata kotor, memiliki akhlak yang buruk, kemudian tidak pernah berterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh suaminya, maka kemudaratan yang akan ditimbulkan dalam rumah tangga jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kebermanfaatannya. Wasabru ala lisani nisa mimma yumtahan bil auliya, dan kesabaran atas lidah perempuan, yang namanya lidah ini tidak bertulang, sehingga kadang-kadang orang ngomong dulu baru berpikir, ya. Padahal seharusnya kita berpikir dulu baru kita ngomong. Jangan-jangan apa yang kita omongkan itu akan menyakiti orang lain, akan bahkan seringkali satu omongan itu jangka panjang efek buruknya, pengaruh buruknya. Jadi harus kita pikirkan dulu sebelum kita berbicara. Nah, seringkali para aulia Allah, mereka itu diuji dengan bersabar terhadap lidahnya perempuan. Qala ba'dul Arab la tankihu minan nisa'i sittan. Berkata pepatah Arab, jangan menikahi perempuan
dengan 6 tipe ini. Salah satu daripada 6 jenis perempuan jangan dinikahi. Pertama istilahnya adalah annanah. Jangan menikahi perempuan yang annanah. Nanti akan dijelaskan apa itu annanah. Jangan menikahi perempuan yang mannanah. Jangan menikahi perempuan yang hannanah. Yang keempat, jangan menikahi perempuan yang haddaqah. Yang kelima, jangan menikahi perempuan yang barraqah. Yang keenam, jangan menikahi perempuan yang syaddaqah. Apa yang dimaksudkan dengan annanah? Yaitu yang sering mengeluh dan sedikit-sedikit mengadu. Kabar. Nah, itu namanya annanah. Wa ta'sib ra'saha kulla sa'ah. Lalang semendak ngijong otak nih, sakit otak dong. Fanikahul mimradah au nikahul mutamaridah la khaira fiha. Jadi usahakan ketika seorang laki-laki itu mencari istri, usahakan yang sehat fisik dan batinnya. Jangan yang sedikit-sedikit sakit, yang apa bahasa Kemengkarang muda dingin. Dia lo istilahnya rapuh lah. Sedikit-sedikit dingin ya, sedikit-sedikit sakit. Nyinyik. Ini merari barang kisah si nyinyik. Nah, dikit-dikit sakit, lelah gitu jari rane, lalu antar ke rumah sakit sekedik-kedik ya, sedikit-sedikit sakit otak, lalu laku apotik beliman bodrek beliman. Nah, jadi usahakan menikahi perempuan kalau kita ingin menjadi salik. Tapi kalau kita ingin menjadi salik, nikahi perempuan yang kuat, yang sehat ya, bukan yang sedikit-sedikit mengeluh kemudian sakit. Wal mannanah, jangan menikahi perempuan yang mannanah, allati tamunnu ala zawjiha fataqul fa'altu li ajlika kadza wa kadza. Jangan menikahi perempuan yang suka mengungkit-ungkit jasanya. Dari A sampai Z saya saja yang kerjakan. Dulu kamu sebelum menikah sama saya hanya orang pinggir jalan. Baru setelah kamu menikah sama saya, kamu menduduki posisi jabatan ini, baru kamu keterima di pekerjaan ini itu. Nah, ini adalah akhlak perempuan yang tidak baik. Jangan menikahi mannanah yang suka menyebut-nyebut di hadapan suaminya, fa'altu li ajlika kadza wa kadza. Saya yang sudah melakukan ini itu kepadamu. Wal hannanah, dan jangan menikahi perempuan yang hannanah. Ini nasihat untuk kita dan juga bagi perempuan ya, agar dijauhi sifat-sifat seperti ini. Wal hannanah, dan jangan menikahi perempuan yang hannanah, allati tahunnu ila zaujin akhar aw waladin laha min zaujin akhar, wa hadha aidan mimma yajibu ijtinabuhu. Allati tahunnu ila zaujin akhar, dia itu justru, apalagi perempuan-perempuan yang punya mantan lah ya, atau punya masa lalu, yang kadang-kadang menikah sama kita tapi dia itu masih sayang sama mantan pacarnya. Awwaladin laha min zaujin akhar, atau ya kenapa tadi alasannya nanti akan disebutkan. Salah satu alasan kenapa kita itu lebih dianjurkan menikahi perawan daripada janda, karena kalau janda itu seringkali dulu ada saja mungkin keceplosan nanti mengatakan kalau suami saya yang dulu begini-begini, kalau kamu begini-begini. Nah, itu membanding-bandingkan antara suaminya yang sekarang dengan suaminya yang dulu. Tentu itu akan menyinggung perasaan, menyakiti perasaan suaminya yang sekarang. Nah, itulah maksudnya hannanah, yang walaupun menikah sama seorang pria tapi hatinya itu ada di pria yang lain. Wa hadza aidan mimma yajibu ijtinabuhu. Kalau kita tahu perempuan yang kita nikahi itu masih ada perasaan di dalam hatinya kepada pria yang lain, itu usahakan dijauhi, kata Imam Al-Ghazali. Yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah perempuan dengan tipe haddaqah. Arti daripada haddaqah itu adalah allati tarmi ila kulli syai'in bihadaqatiha fatashtahi. Arti haddaqah itu nyeret artinya. Bola matanya itu ke samping. Artinya adalah setiap jalan itu kita ajak ke mall, dilihat, ada toko baju, dilihat, ingin ya. Kita ajak ke pasar, dilihat ada emas yang bagus modelnya, dilihat, pengen. Nah, inilah maksudnya haddaqah, yang pengen segala hal. Wa takallafaz zauj syira'ahu, dan dia itu memaksa suaminya untuk membelinya. Lo sia-sis berkoh si ibu-ibu. Nah,
Jadi usahakan jangan banyak kemauan ya. Wal barraqah tahtamilu ma'nayain. Arti barraqah di sini ada dua. Ahaduhuma an takuna tulan nahar fi tasqili wajhiha wa tazyinihi. Namanya alin pegawaian, berhapus ya. Kemudian bersolek. Liyakuna liwajhiha bariqun muhassal bitasannu'. Arti barik itu adalah supaya wajahnya itu glowing, supaya wajahnya itu bersinar-sinar. Nah, sehingga tidak ada kerjaannya, selalu perawatan saja. Sekarang perempuan-perempuan kota itu sedikit-sedikit perawatan ya, treatment sekali treatment perawatan itu disuntik di sininya, disuntik di mukanya itu bisa sampai 5 juta sekali perawatan, ya. Disedot lemaknya, tidak mau tua orang-orang tua sekarang ya. Perempuan-perempuan sekarang gimana supaya dibangga-banggakan, saya ini udah umur 50 tahun tapi saya ini masih umur 20 seperti umur 20 kan. Itu yang dibangga-banggakan. Nah, ini bisa jadi masuk dalam kategori barraqah. Watsani, maka laki-laki juga di satu sisi harus sering-sering puji istrinya ya. Walaupun biasa-biasa, puji yang paling cantik sedunia. Karena kalau misalnya dibanding-bandingkan, ada kata-kata dibanding-bandingkan dengan istri-istri orang lain, inilah yang membuat istrinya seperti ini. Wathani an taghdaba 'ala ta'am fala ta'kul illa wahdaha wa tastaqilla nasibaha min kulli syai'. Wa hadhihi lughatun yamaniyah. Dan makna barraqah yang kedua adalah girang mangan mesa-mesa. Diajak ranen mangan. Nah, ini maksudnya barraqah. Terus ya si berkanda. Yaqulun barakatil mar'ah wa barakas sabiyyu at-ta'am idza ghadiba indahu. Wasyaddaqah, yang keenam adalah syaddaqah, al-mutasyaddiqah al-kathirul kalam, yang lega raos ya, yang banyak bicara. Wa minhu qaulu alaihi salatu wassalam innallaha yubghidu tsartsarinal mutasyaddiqin. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang banyak omong. Kata Prabowo apa bahasanya? Banyak omon-omon. Nah, itu tidak bagus daripada perempuan. Nah, ini kalau misalnya sekarang ada aktivis-aktivis perempuan mendengarkan ini, bisa jadi tersinggung ya. Ini perempuan saja yang jadi korban, laki-laki saja yang disuruh milih. Kenapa tidak pernah perempuan itu disuruh memilih? Nah, ini tapi berlaku untuk kedua sisi kita ya. Wa yuhka anna Sa'ih al-Azdi laqiya Ilyas alaihi salam fi siyahatihi. Diceritakan bahwasanya ada seorang bernama As-Sa'ih al-Azdi. Beliau bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam dalam perjalanannya. Jadi kita tahu bahwasanya ada 4 nabi yang masih hidup ya. 2 di langit, 2 di bumi. Yang di langit itu Nabi Idris ya. Ya, Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang di bumi itu ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Khidir ini, tapi kami diajarkan oleh guru kami sebenarnya namanya bukan Khidir tapi Khodir. Khodir ini diperselisihkan apakah dia itu nabi ataukah orang soleh. Nah, di sini sahihnya adalah bahwasanya Nabi Ilyas itu dikatakan belum dimatikan oleh Allah SWT sampai nanti hari kiamat. Dan entah di mana mungkin bersembunyi. Mungkin ada di sekitar kita ya. Ilyas alaihissalam. Pernah seorang As-Sa'ih, ini bukan nama mungkin ya, bukan nama tapi namanya artinya penjelajah lah. Orang-orang yang ada seperti Imam Ibnu Battutah. Ibnu Battutah itu hampir seluruh dunia pernah dikelilingi. Nah, inilah maksudnya As-Sa'ih. Ada seorang As-Sa'ih, seorang penjelajah yang suka traveling, itu pernah bertemu dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Nabi Ilyas menyuruhnya untuk menikah dan melarang dia daripada at-tabattul, membujang. Sumaqal, baru Nabi Ilyas menasihati, la tankih arba'an, jangan menikahi 4 macam orang. Pertama al-mukhtali'ah, nanti akan dijelaskan apa itu mukhtali'ah. Yang kedua al-mubariyah, yang ketiga adalah al-ahir, yang keempat adalah nasyir. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ilyas mukhtali'ah? Fahiyallati tatlubul khala' kulla sa'ah min ghairi sabab, yaitu perempuan yang meminta khulu'. Khulu' ini artinya ketika seorang perempuan yang
meminta kepada suaminya untuk ditalak. Itu arti khulu. Bahkan kadang-kadang dia itu rela menebus dirinya supaya ditalak, dibayar suaminya. Maka dinamakan dengan talak tebus, khulu. Sedikit-dikit minta agar suaminya itu menceraikannya tanpa sebab. Jangan menikahi, kata Nabi Ilyas, perempuan yang seperti ini. Wal mubariyah, apa arti al mubariyah? Al mubahiyatu li ghairiha al mufakhiratu bi asbabid dunya. Yang senang membangga-banggakan diri terhadap wanita lain. Saya yang paling cantik, saya yang paling kaya, saya yang paling mahal apa-apa saya, yang membangga-banggakan hal-hal duniawi. Jangan dinikahi wanita seperti itu, kata Nabi Ilyas. Yang ketiga adalah al-ahir. Al-ahir artinya al-fasiqatul lati tu'raf bi khalilin wa khadin, yaitu wanita fasik yang memiliki lelaki simpanan. Nauzubillah ya, memiliki laki-laki simpanan. Kalau laki-laki juga banyak kadang-kadang memiliki selir sekarang ya. Nauzubillah, godaan perempuan ini memiliki selir. Begitupun juga perempuan jangan dinikahi yang memiliki selir. Wahyallati qala Allah Ta'ala wala muttakhidati akhdan. Jangan menikahi muttakhidati ahdan, perempuan-perempuan yang memiliki pria-pria simpanan yang lain. Apalagi jika suaminya itu sering keluar kota, dinas. Nah, ini harus diperhatikan supaya bisa istrinya itu menjaga diri. Wan nashizu allati ta'lu ala zawjiha fil fa'ali wal maqal. Arti wanita nashiz yaitu yang dia itu ingin lebih menang, selalu tidak pernah mau kalah, selalu ingin menang baik dalam perbuatan ataupun perdebatan dalam perkataan. Wan nashazu al-ali minal ard. Arti nasyaz dari segi bahasa adalah daratan tinggi. Dataran tinggi, seperti itulah juga jiwa perempuan yang nasyaz ini, tidak pernah mau kalah, pengennya menang saja, pengennya kata-kata dia saja yang didengarkan. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, syarru khisalir rijal khairu khisalin nisa. Seburuk-buruk perkara atau sifat yang ada pada laki-laki, khairu khisalin nisa, merupakan yang paling baik bagi perempuan. Yang pertama adalah al-bukhl, sifat kikir, waz-zahu, sifat sering membangga-banggakan, wal jubn, sifat pengecut. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilah, karena perempuan apabila dia itu pelit, hafizat malaha wa mala zawjiha. Nah, ternyata bagus kita menikahi wanita yang pelit ya. Jadi pelit ini sifat yang buruk bagi laki-laki, tapi sifat yang baik bagi perempuan. Nah, usahakan kita menikah dengan perempuan yang bukan pelit, maksudnya pelit dalam hal tidak tidak loyal dalam membelanjakan hartanya. Adapun dalam hal pendidikan anaknya misalnya, jangan pelit-pelit ya. Nah, itu sering ditanya. Ada kemarin saya nonton itu podcast, sekarang banyak di YouTube ya. Ada orang-orang pintar, 3 orang pemuda pintar diwawancara menjadi pemenang dalam ada turnamen adu kepintaran. Nah, 3 orang ini ketika ditanya, kenapa kalian bisa secerdas ini, kenapa bisa sepintar ini, nah, mereka itu menjawab bahwasanya karena kami lahir dari keluarga, dari orang tua yang hal yang paling mereka utamakan adalah pendidikan anaknya. Walaupun keluarganya itu hanya mangan jangan teluh, hanya mangan jangan teri, intin bau sekolah anak. Intin apa? Misal anak nak beli kitab, dibelikan anaknya. Anaknya butuh kursus bahasa Inggris, dikursuskan anaknya bahasa Inggris. Walaupun 1 juta per bulan dibayar. Anaknya butuh kurang dalam baca Al-Quran, dikursuskan untuk tahsin Al-Quran. Anaknya butuh misalnya punya minat dalam ilmu agama, ingin kursus nahwu, kalau memang harus mengeluarkan biaya, dikeluarkan biayanya. Nah, itulah perlu juga di satu sisi pelit dalam hal membelanjakan hartanya dari kemewahan, tapi harus loyal, berani loyal dalam hal pendidikan ya, karena itulah investasi masa depan untuk anak-anak kita. Disitulah kita tanam modal ya. Ya, jadi istri itu harus memiliki sifat pelit
dalam hal membelanjakan harta-hartanya untuk perihal-perihal yang bersifat tersier lah istilahnya. Ada kebutuhan primer yang harus, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itulah yang seperti tadi tas-tas mahal, pakaian-pakaian branded dan semacamnya. Fa in kanat mazhuwatan istankafat an tukallima kull ahadin bi kalamin layyinin murib. Nah, arti daripada az-zahwu tadi itu adalah pendiam ya. Nah, bagi laki-laki sifat pendiam itu tidak baik, tapi bagi perempuan sifat pendiam inilah yang baik. Karena apabila seorang perempuan memiliki sifat pendiam, maka dia itu akan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berbicara dengan siapapun dengan perkataan yang mendayu-dayu, yang bisa menggoda laki-laki dengan suaranya. Wa idza kanat jabbanah fariqat min kulli syai'. Apabila seorang perempuan itu memiliki sifat penakut, fariqat min kulli syai', falam takhruj min baitiha, maka dia itu akan diam saja di rumah, tidak mau keluar ke sana kemari. Wattaqat mawadhi'at tuham khifatan min zawjiha, dan menjauhi celah-celah orang-orang itu akan menuduh dia yang tidak-tidak untuk menjaga perasaan suaminya. Fahadhil hikayat turshidu ila majami'il akhlaq al-matlubah fin nikah. Maka cerita-cerita ini itu menunjukkan kepada kita kepada kumpulan-kumpulan akhlak yang tertuntut dalam pernikahan. Nah, ini sudah kita bahas 2, ini nomor 3-nya ini lumayan panjang ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di Jumat yang setelahnya. Nafa'anallahu ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La tada' fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyaha la yasrif 'anna sayyaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.